Mungkin, jika kita diwajibkan berterima kasih atas kecanggihan teknologi abad 21, kita layak memberikan ucapan terima kasih kepada Nikola Tesla. Sebab banyak teknologi tanpa kabel yang kini digunakan di abad 21 ternyata sudah menjadi objek penelitian Nikola Tesla sejak abad ke-19. Tapi sayangnya, kita jarang mendengar nama Nikola Tesla disebut saat kita di bangku sekolah. Meskipun ia tergolong dalam penemu besar di abad ke-19. Sisa hidup Nikola Tesla juga tidak secemerlang penemuan-penemuannya. Walaupun tergolong sebagai penemu yang sangat hebat, Nikola Tesla tak bisa melewati hari-hari akhirnya dengan layak. Ia terjebak dalam kapitalisme, perlombaan teknologi dengan ilmuwan lain, dan terpaksa harus menelan pahitnya dicampakkan investor karena penelitiannya dianggap gagal. Lalu apa sajakah penemuan-penemuan Tesla yang lahir ketika Tesla mulai terjebak dalam kapitalisme? Bagaimana ceritanya proyek penelitian terbesarnya justru gagal, sehingga membuat ia depresi, bangkrut, kemudian ditemukan meninggal seorang diri? Selama masa hidupnya, Nikola Tesla telah melahirkan beberapa penemuan canggih di abad ke-19. Banyak di antaranya merupakan penemuan yang sulit dibayangkan di abad tersebut. Apa sajakah penemuan fenomenal yang lahir dari pikiran Nikola Tesla? Yang pertama, Tesla Coil. Pada tahun 1889, Tesla mempelajari eksperimen Heinrich Hertz yang diteliti sejak tahun 1886 hingga 1888. Eksperimen ini mencoba membuktikan keberadaan radiasi elektromagnetik, termasuk keberadaan gelombang radio. Tesla tertarik dengan penemuan ini dan berniat untuk mengeksplorasinya. Ia mencoba memberi daya pada kumparan Ruhmkorff dengan alternator berkecepatan tinggi. Tapi ternyata, arus berfrekuensi tinggi ini menyebabkan inti besi menjadi terlalu panas dan melelehkan insulasi. Untuk mengatasinya, Tesla menggunakan sistem trafo berosilasi dengan menggunakan celah udara. Dan barulah alat ini bisa bekerja dengan aman. Alat ini kemudian diberi nama Tesla Coil, yang akhirnya digunakan untuk menghasilkan tegangan tinggi, arus rendah, dan arus listrik bolak-balik atau AC yang berfrekuensi tinggi. Tesla Coil ini menjadi batu pijakan Tesla dalam menemukan teknologi wireless di masa depan. Yang kedua, sistem pencahayaan tanpa kabel. Setelah tahun 1890, Tesla mencoba serangkaian eksperimen dengan Tesla Coil-nya. Ia mencoba mengembangkan sistem pencahayaan tanpa kabel menggunakan alat ini selama beberapa dekade. Dengan sistem pencahayaan tanpa kabel ini, manusia bahkan bisa menyalakan sebuah lampu dari jarak jauh. Tapi sayangnya tidak ada investor yang berhasil membuat produk komersial dari temuan ini. Namun, Tesla tetap yakin bahwa sistem ini pada akhirnya akan mampu mengantarkan sinyal yang dapat dipahami atau bahkan menghantarkan daya ke jarak berapapun tanpa menggunakan kabel, hanya dengan melakukannya melalui bumi sebagai medan transmisi sinyal dan daya tersebut. Yang ketiga, percobaan X-ray. Masih menggunakan Tesla Coil, Tesla mencoba menciptakan sinar Roentgen atau sinar X dengan dugaan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh sang penemu sinar X itu sendiri, yakni Wilhelm Roentgen. 4. Remote control untuk kapal tanpa awak. Pada tahun 1890-an, kapal dengan kendali jarak jauh masih merupakan sesuatu yang asing. Namun pada tahun 1898, Tesla telah mendemonstrasikan sebuah kapal yang dikendalikan melalui remote control jarak jauh. Kapal ini kemudian diberi nama sebagai teleautomaton. Tesla mencoba menawarkan temuannya kepada militer Amerika Serikat, namun ternyata mereka kurang berminat terhadap teknologi tersebut. Tapi lucunya, setelah Perang Dunia Pertama, teknologi teleautomaton ini malah digunakan untuk kepentingan militer dan Perang Dunia Kedua. Yang kelima, daya listrik tanpa kabel atau wireless electric power. Penelitian Tesla bertema transmisi daya listrik tanpa kabel ini menjadi penemuan Tesla yang paling banyak dibicarakan publik, bahkan hingga abad ke-20. Penelitian ini tidak hanya brilian untuk peradaban umat manusia, namun ada sebuah kisah sedih yang mengiringinya sekaligus mengubah kehidupan Tesla untuk selama-lamanya. Pada tahun 1890-an hingga tahun 1906, Tesla menghabiskan banyak waktu dan uang yang dimilikinya pada serangkaian proyek yang mencoba mengembangkan transmisi tenaga listrik tanpa kabel. Ini adalah pengembangan terbesar dari temuan Tesla Coil-nya.
Tesla percaya bahwa sangat mungkin untuk menghantarkan listrik dengan jarak yang sangat jauh melalui media bumi atau atmosfer. Untuk membuktikannya, Tesla meluncurkan serangkaian percobaan. Ia menyiapkan pemancar atau transformator yang beresonansi besar di East Houston Street Lab. Ia juga mendirikan stasiun eksperimental di ketinggian tinggi di Colorado Springs selama tahun 1899. Di sana, ia dapat dengan aman mengoperasikan kumparan atau koilnya yang jauh lebih besar daripada di lab. Ia juga bekerja sama dengan El Paso Power Company supaya mau memasok arus bolak-balik secara gratis. Tapi tetap saja, eksperimen ini membutuhkan dana yang sangat besar. Tesla akhirnya mengajak John Jacob Astor keempat untuk menginvestasikan 100.000 US dollar atau setara dengan 3.110.800 US dollar saat ini ke dalam proyek besar ini. Sebagai gantinya, Tesla menawarkan imbalan berupa saham mayoritas di Nikola Tesla Company. John Jacob Astor keempat ini adalah seorang tokoh bisnis terkemuka di Amerika Serikat. Ia juga seorang investor dan juga seorang penulis. Namun sayang, John Jacob Astor justru meninggal saat tragedi kecelakaan RMS Titanic pada tahun 1912. Di kapal mewah itu, John Jacob Astor menjadi penumpang yang paling kaya di antara para penumpang lainnya. Eksperimen Colorado Springs berlangsung di tahun 1899, 13 tahun sebelum meninggalnya John Jacob Astor keempat. Dalam eksperimen ini, Tesla menggunakan kumparan besar yang beroperasi dalam kisaran megavolt. Sampai-sampai, eksperimen itu menghasilkan petir buatan yang bertenaga jutaan volt dan juga menghasilkan pelepasan tenaga hingga 41 meter. Pada satu titik, pelepasan tegangan ini juga membakar habis generator di El Paso, sehingga menyebabkan pemadaman listrik. Dari eksperimen ini, Tesla menduga bahwa ia dapat menggunakan seluruh bola bumi untuk menghantarkan energi listrik. Ada sebuah kisah menarik dari eksperimen ini. Selain bertujuan untuk menemukan metode paling efektif untuk menghantarkan tenaga listrik tanpa kabel, Tesla juga mengklaim telah menangkap sinyal dari planet lain selama percobaan sedang berlangsung. Selama berada di laboratoriumnya, Tesla menangkap sinyal yang tidak biasa dari reseivernya, yang ia duga berasal dari planet lain. Peristiwa ini kemudian diekspos di media. Tesla disebut-sebut telah menangkap sinyal dari planet Mars. Tapi beberapa pihak membantah klaim Tesla. Mereka berpendapat bahwa Tesla mungkin bukan menangkap sinyal dari planet lain. Sinyal tak biasa yang dinyatakan oleh Tesla kemungkinan adalah sinyal dari Guglielmo Marconi yang dipancarkan pada bulan Juli 1899, yang kemudian sinyal ini tertangkap oleh receiver Tesla. Guglielmo Marconi ini adalah pesaing Tesla dalam eksperimen transmisi tanpa kabel atau wireless. Mereka saling berlomba untuk menemukan metode wireless yang paling efektif agar mampu menarik investor. Pada kelanjutan eksperimennya, Tesla mencoba mencari investor lain. Ia berkeliling New York untuk menawarkan ide-idenya kepada para taipan dan bos kapitalis di sana. Tesla bahkan sampai menjamu para taipan untuk makan malam di Waldorf Astoria Palm Garden, The Players Club, dan di Delmonico. JP Morgan, salah seorang bankir dan elit berpengaruh di pasar modal Wall Street, tampak terpesona dengan ide wireless Tesla. Pada bulan Maret 1901, Tesla mendapatkan suntikan dana sejumlah 150.000 US dollar atau setara dengan 4.666.200 US dollar saat ini untuk pendanaan eksperimennya. Sebagai gantinya, JP Morgan akan mendapatkan 51% bagian dari setiap paten wireless yang berhasil terjual. Tesla kemudian menyiapkan fasilitas penelitian Menara Wardenclyffe untuk melanjutkan eksperimen wirelessnya yang dulu gagal. Fasilitas ini dibangun di Shoreham, New York. Menara Wardenclyffe ini nantinya akan berfungsi sebagai pemancar sinyal dan listrik. Pada bulan Juli 1901, Tesla berencana untuk membangun pemancar yang lebih kuat untuk menandingi sistem wireless Marconi yang berbasis radio. Tesla mengklaim apa yang dilakukan oleh Marconi hanyalah mengkopi idenya sendiri. Tesla mendekati JP Morgan untuk meminta lebih banyak uang untuk membangun sistem yang lebih besar. Tetapi, JP Morgan menolak. Pada bulan Desember 1901, Marconi berhasil mengirimkan pesan berupa huruf S dari Inggris ke Newfoundland, Kanada, dan ini mengalahkan Tesla dalam perlombaan ini. Sebulan setelah kesuksesan Marconi, Tesla mencoba meyakinkan JP Morgan untuk menyuntikkan dana lebih besar, sehingga Tesla bisa mengirimkan pesan dan daya listrik dengan mengendalikan vibrasi di seluruh dunia. Tapi JP Morgan tak menanggapi permintaan ini. Para investor di Wall Street justru menyuntikkan dana mereka ke perusahaan Marconi. Beberapa media juga mulai menentang percobaan Tesla. Bahkan proyek Menara Wardenclyffe Tesla dianggap sebagai hoax atau penipuan.
Tesla tetap melanjutkan proyek Menara Wardenclyffe-nya hingga tahun 1902. Sejak tahun 1901 sampai 1904, Tesla telah menulis 50 surat yang berisi permohonan suntikan dana kepada JP Morgan. Namun, JP Morgan tetap tidak bergeming. Bahkan setelah JP Morgan meninggal pun, Tesla tetap berkirim surat kepada anak JP Morgan yang bernama Jack Morgan untuk meminta pendanaan kembali. Tapi, tetap tidak ditanggapi. Nikola Tesla telah dicampakkan begitu saja oleh sang bankir global. Pada tahun 1905, proyek Menara Wardenclyffe terhenti. Setahun kemudian, Nikola Tesla mulai menderita gangguan syaraf akibat masalah keuangan dan beberapa peristiwa lain yang menghancurkan karirnya. Untuk masalah gagalnya proyek Menara Wardenclyffe ini, ada dua versi penjelasan yang sangat berbeda. Media-media mainstream menyebut proyek Menara Wardenclyffe ini gagal karena Tesla kalah cepat dengan proyek wireless dari Marconi. Karenanya, para investor segera menyuntikkan dana mereka ke perusahaan Marconi. Sedangkan sumber-sumber non-mainstream menyebut alasan gagalnya penelitian Menara Wardenclyffe bukanlah seperti itu. Ada sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa gagalnya proyek Menara Wardenclyffe ini lebih karena disebabkan oleh perselisihan antara Nikola Tesla dengan kapitalis yang mendanai proyeknya, yakni JP Morgan. Awal mula Nikola Tesla merancang penelitian Wardenclyffe ini adalah untuk menemukan cara transmisi pesan tanpa perlu menggunakan kabel dengan jarak sejauh mungkin. Nikola Tesla berangan-angan manusia jadi bisa berkirim teks, suara, bahkan gambar melalui medium seperti bumi ataupun atmosfer dengan cepat dan tanpa perlu terhubung dengan kabel-kabel yang menyusahkan. Namun pada saat penelitian dilakukan, konon proyek Menara Wardenclyffe ini tidak hanya memampukan manusia untuk berkirim pesan saja tanpa kabel, namun juga memungkinkan manusia untuk mendapatkan transmisi energi listrik dengan aman, sangat murah, bahkan bisa dibilang gratis, dan tidak perlu terkena risiko kesetrum. Dengan teknologi Wardenclyffe, manusia tidak memerlukan PLTA dan PLTU lagi yang memakan banyak biaya konstruksi dan mengeruk energi fosil dengan boros. Manusia juga tidak perlu membangun trafo atau gardu induk listrik untuk memasok listrik ke rumah-rumah warga. Tidak akan ada lagi cerita gardu induk listrik akan meledak akibat cuaca buruk atau korslet. Dan manusia tak perlu membangun ribuan sutet yang mahal dan berbahaya. Temuan yang memungkinkan listrik menjadi sangat murah, bahkan cenderung gratis ini, tentu saja akan merugikan industri kapitalis di bidang energi. Tambang batu bara dan minyak bumi akan merosot karena tidak lagi diperlukan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga uap. Proyek konstruksi listrik juga jadi tidak laku karena tidak perlu membangun sutet dan gardu induk. Potensi keberhasilan Menara Wardenclyffe bisa membuat bangkrut kapitalisme. Karena itu, JP Morgan tidak menyetujui kelanjutan penelitian Menara Wardenclyffe ini. Pada tahun 1906, kesulitan keuangan dan serangkaian masalah akibat mandeknya proyek Wardenclyffe membuat Nikola Tesla mengalami gangguan syaraf. Pada tahun yang sama, arsitek yang mendesain gedung penelitian dan Menara Wardenclyffe dibunuh dengan alasan perselingkuhan. Pada bulan Oktober 1906, investor Nikola Tesla lainnya untuk proyek Wardenclyffe, yakni William Rankin, meninggal dengan diagnosa mengalami serangan jantung. George Kerr, kepala manajer proyek Wardenclyffe yang biasa mensupervisi proyek tersebut, juga terpaksa meninggalkan Wardenclyffe untuk mencari pekerjaan baru. Tahun 1904, Tesla mengajukan pinjaman kepada George Siebold, pemilik Hotel Waldorf Astoria, dengan menjaminkan Menara Wardenclyffe-nya untuk menutupi biaya hidup selama ia tinggal di hotel. Ia juga mengajukan pinjaman lain untuk menutupi hutang terdahulu. Karena tidak lagi memiliki pendanaan, proyek penelitian ini pun terhenti. Kompleks penelitian Menara Wardenclyffe mulai ditinggalkan sebagian pada tahun 1911. Konstruksi Menara Wardenclyffe juga mulai rapuh. Antara tahun 1912 sampai 1915, keuangan Nikola Tesla semakin kacau. Para investor juga mulai menanyakan bagaimana mereka akan menutup kerugian atas proyek Menara Wardenclyffe yang gagal. Tapi Tesla tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Karena tidak mampu membayar hutang, kompleks Menara Wardenclyffe pun disita oleh pihak George Siebold. Karena Bold tidak tahu harus diapakan properti penelitian Wardenclyffe tersebut, ia akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Menara Wardenclyffe. Media ekspor American Industries bahkan merilis berita yang menyindir kegagalan proyek Menara Wardenclyffe. Proyek itu diejek sebagai kebodohan jutaan dolar Tesla. Pada pertengahan tahun 1917,
Gedung utama penelitian Menara Wardenclyffe mulai dijebol dan menjadi sasaran vandalisme. Pada tanggal 4 Juli 1917, The Smiley Steel Company of New York melakukan pengeboman untuk menghancurkan Menara Wardenclyffe. Saking besarnya properti penelitian Menara Wardenclyffe, perusahaan tersebut baru bisa menyelesaikan proses penghancuran seluruhnya pada bulan September. Proyek penelitian Menara Wardenclyffe sebenarnya berlangsung saat Perang Dunia Pertama terjadi. Menurut beberapa berita dan publikasi di Amerika, beredar rumor bahwa penghancuran kompleks Menara Wardenclyffe ini dilakukan atas instruksi pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya, ada dugaan bahwa mata-mata Jerman telah menggunakan teknologi Wardenclyffe sebagai transmitter radio dan pos pengamatan. Ada juga rumor yang menyatakan bahwa situs tersebut telah digunakan oleh Jerman sebagai landmark bagi Angkatan Laut Jerman. Nikola Tesla sempat mengajukan banding untuk keputusan penghancuran situs Menara Wardenclyffe. Tapi ia kalah banding dan kehilangan izin sepenuhnya untuk melanjutkan penelitian di kompleks Menara Wardenclyffe. Bahkan untuk tahun-tahun mendatang, situs itu pun dijual oleh George Bolt. Hari-hari setelah proyek penelitian Menara Wardenclyffe ini dinyatakan gagal, ini membuat Nikola Tesla memasuki masa tua yang semakin kelabu. Ia tetap bersikeras ingin melanjutkan penelitian Menara Wardenclyffe-nya walaupun JP Morgan telah mencampakkannya. Ia berusaha mendapatkan dana dengan mengembangkan dan menjual paten-patennya. Ia sampai berpindah-pindah kantor demi supaya bisa bekerja dan mendapatkan dana. Tapi usahanya tak membuahkan hasil. Nikola Tesla malah bangkrut. Selama melewati hari-hari terakhirnya, Nikola Tesla hidup berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lainnya. Mulanya, ia tinggal di Hotel Waldorf Astoria. Tapi pada tahun 1922, ia pindah ke Hotel St. Regis karena tidak mampu membayar sewanya. Sejak saat itu, ia kerap berpindah-pindah hotel dan tidak membayar tagihan-tagihan hotel karena tidak mempunyai uang yang cukup. Untuk mengisi hari-harinya dan sebagai hiburan, Nikola Tesla menghabiskan waktunya dengan memberi makan burung merpati. Dia kerap berjalan-jalan ke taman dan ke tempat-tempat umum hanya untuk memberi makan merpati. Ia juga merawat merpati-merpati liar di kamar hotel. Ia bahkan menghabiskan ribuan dolar uang untuk merawat merpati-merpati yang sakit. Nikola Tesla bahkan sampai memiliki rasa sayang yang sangat dalam dengan seekor merpati betina. Di masa tuanya, ia merasa jatuh cinta dengan seekor merpati betina yang selalu datang ke kamarnya hanya dengan Tesla memikirkannya saja. Tesla berdalih, rasa cintanya terhadap merpati betina itu sama seperti rasa cinta dia terhadap seorang wanita. Jadi bagi Tesla, merpati betina itu telah mengisi hari-harinya dan menjadi penghiburan bagi masa tuanya yang sepi dan kelam. Karena sering merawat merpati liar di kamar hotel yang ditempati Tesla pun menjadi kotor. Tak jarang ia diusir oleh pemilik hotel bukan hanya karena tidak mampu membayar sewa, tapi juga karena menimbulkan kekotoran dan kekacauan di dalam kamar. Tragisnya, tak lama setelah proyek Menara Wardenclyffe ditutup, Nikola Tesla juga kehilangan royalti atas paten-patennya karena masa patennya sudah mulai habis. Untuk menyambung hidup, ia mengandalkan bayaran dari Westinghouse Electric and Manufacturing Company sebesar 125 US dollar per bulan. Pada tahun 1934, Nikola Tesla pindah ke Hotel New Yorker. Pada musim gugur tahun 1937, Nikola Tesla pergi meninggalkan hotel seperti biasa, pergi ke katedral dan ke perpustakaan sambil memberi makan merpati liar di sana. Namun di tengah jalan ia mengalami kecelakaan dengan sebuah taksi. Tubuhnya terlempar ke tanah dan ia mengalami 3 patah tulang rusuk. Tapi Tesla menolak untuk menjalani perawatan dokter, entah karena biaya atau bagaimana. Nikola Tesla terus menjalani hari-hari akhirnya sendirian yang pilu dan sangat sepi. Pada tanggal 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan sudah tidak bernyawa di kamarnya di Hotel New Yorker. Jenazahnya ditemukan oleh seorang pelayan hotel. Proses penemuan ini pun memilukan. Seorang pelayan hotel yang bernama Alice Monaghan terpaksa membuka pintu kamar Nikola Tesla sebab dia sudah melihat tanda "Do Not Disturb" digantung begitu saja di pintu kamar selama berhari-hari tanpa adanya perubahan. Biasanya tamu hotel akan mencabut tanda tersebut jika mereka sudah bangun atau keluar dari kamar. Tapi di kamar Nikola Tesla, tanda tersebut bergantung berhari-hari. Ketika pintu kamar dibuka paksa, Alice Monaghan menemukan Nikola Tesla telah terbujur kaku dan meninggal dunia sendirian tanpa ada siapapun yang mengetahui. Jenazah Nikola Tesla pun diperiksa. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Tesla meninggal karena trombosis koroner. Tak menunggu waktu lama, FBI segera memerintahkan Alien Property Custodian untuk menyita semua barang-barang Tesla. Tesla kemudian dimakamkan pada 12 Januari 1943.
Pemakamannya dihadiri oleh 2.000 orang dan dilaksanakan secara kenegaraan. Jasad Nikola Tesla kemudian dikremasi di pemakaman Ferncliff di New York. Meskipun mengalami banyak peristiwa tidak menyenangkan selama masa hidupnya, setidaknya Nikola Tesla telah meninggal dengan tenang. Nikola Tesla dulu adalah ilmuwan yang dicampakkan, tapi kini perlahan-lahan umat manusia mulai menggali ilmu-ilmu yang belum sempat ia wariskan. Apakah mungkin kecanggihan teknologi yang kita gunakan saat ini, mulai dari teknologi handphone, internet, dan teknologi wireless lainnya, adalah teknologi yang sama dengan yang dulu sudah diteliti oleh Nikola Tesla?